Selamat malam Bapak Ibu sidang buka yang dikasihi berkat Tuhan. Telah kita tadi keluarga bahwa kita ada di tempat ini dan karena peristiwa yang terjadi di tengah-tengah keluarga yang membuktikan kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita manusia. Pertama, menyampaikan selamat datang untuk pemimpin kami, Komisioner Yusak Sampai yang boleh ada bersama pada saat ini, juga kemudian Divisi Palu Raya, dan juga di tempat ini, Letnan Sam, bahkan kemudian Divisi Jawa bagian Barat juga ada. Kami mengucapkan selamat datang semua tentunya yang kita ada pada malam hari ini, meskipun kita menyadari bahwa kehadiran kita tentu tidak akan dapat mampu menguatkan keluarga secara penuh dalam duka ini, namun kita percaya bahwa kehadiran kita juga akan mendukung keluarga kita, secara khusus mayornya Liz dan kedua anak dan semua saudara-saudara dalam duka cita ini. Baik, kita akan memulaikan ibadah penghiburan pada saat ini. Kita akan menyanyikan kor Yesus yang termanis buat jiwaku saya dan kita bangkit. Yesus yang termanis buat kita. Yesus yang termanis buat kita. Puji Kami datang kepadamu ya Allah Bapa di surga pada malam hari ini. Di tengah duka cita yang Tuhan izinkan terjadi bagi keluarga kami, keluarga hamba Tuhan, Mayor Nyonya Liz Rahadi, di mana Tuhan sudah berkenan memanggil naik ke kemuliaan almarhum Mayor Victor Rahadi dari tengah-tengah keluarga bahkan kami semua. Kami menyerahkan ibadah penghiburan pada saat ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bila semuanya jadi oleh karena kehendak dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan pujian nomor 373. Bila zaman ini lalu pada harinya. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, serta malaikat tiup tanda-tanda, Dia pilihkan ke Tuhan untuk orang yang sama, serta namaku dipanggil ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku
Aku dipanggil ada hari yang mulia bila mereka semuanya yang akan bersama Tuhan kita. Terhitunglah aku menjadi surga yang damai, serta namaku dipanggil ada. Bila aku dipanggil, bila aku dipanggil. Mari kita percaya dan kita suka dan bersaksi tentang apa cintanya. Apabila tugas kita selesai di dunia, sekarang namaku dipanggil ada. Aku dipanggil, bila aku dipanggil, bila aku dipanggil, bila aku dipanggil ada. Tadi kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah sang pemilik kehidupan ini. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini, di tengah-tengah duka keluarga di tempat ini, di mana kami juga menaikkan terima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah menolong secara khusus perjalanan dari Mayor Nyonya Lis bersama kedua anak, bahkan beberapa rekan unsur untuk mengantar jenazah almarhum Mayor Victor Tahadi dari Bandung, Jakarta. Tuhan sudah tolong tiba di Kalawara ini dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kami tahu bahwa semuanya ini dalam pengaturan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga yang ada di Sulawesi Tengah dapat bertemu, dapat saling menguatkan dalam duka ini. Kami tahu tidak mudah Mayor Nyonya Lis dan anak-anak bahkan keluarga. Namun kami meyakini inilah kehendak Tuhan atas kehidupan almarhum secara pribadi. Tuhan sudah melepaskan dia dari penderitaan dunia ini karena sakit penyakit. Tuhan sudah memberikan kebahagiaan itu dalam kehidupan. Kami tahu bahwa Roh-Mu yang kuduslah yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi istri dan kedua anak bahkan semua keluarga, sehingga duka cita ini mereka dapat tetap melihat kebaikan Tuhan, tetap dapat melihat kasih sayang Tuhan yang nyata dalam hidup mereka untuk menghibur dan menguatkan mereka. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dan tidak membiarkan Mayor Lis bersama anak-anak dalam duka ini. Tuhan sedang merangkul mereka. Tuhan sedang memberikan kekuatan kepada mereka pada saat ini, sehingga mereka dapat melewati duka ini, kesedihan ini, karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya walaupun kami terbatas untuk menghibur keluarga, tetapi lewat ibadah yang kami lakukan, kami sedang menantikan Roh Kudus Tuhan terus bekerja untuk keluarga, sehingga penghiburan yang sejati itu yang akan dialami oleh semua keluarga. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita melanjutkan dengan menyanyikan pujian nomor 84. Mari kepada Juru Selamat orang berdosa jangan lupa yang memanggil yang tersesat kepada Tuhan. Setelah ayat yang pertama dari pujian ini, maka kami memberikan waktu dan kesempatan bagi Bapak Komisioner sampai untuk menyampaikan kata-kata penguatan bagi keluarga yang sedang berduka. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Mari kepada Juru Selamat orang berdosa jangan lupa, Ia memanggil yang tersesat
Haleluya. Dan saudara sekalian, adalah bagi saya boleh berada di tengah-tengah sidang penghiburan pada malam hari ini. Mengetahui bahwa sejak hamba Tuhan sakit sampai dengan dipanggil oleh Tuhan, saya hanya berkesempatan beberapa kali berdoa lewat telepon dan lewat video call dengan hamba Tuhan dan kedua hamba Tuhan ini. Bahkan yang terakhir adalah kami sedang ada di bandara di Jakarta pada hari Minggu malam, dari sementara kami dalam perjalanan kembali dari Medan dan akan menginap di bandara sebelum datang ke Palu pada hari kemarin, dan sempat berdoa bersama dengan kedua hamba Tuhan di rumah sakit, sehingga saudara-saudara sekalian pada pagi hari Senin pagi hari saya diberitahukan sebelum saya berangkat ke Palu, diberitahukan bahwa Tuhan telah berkenan memanggil ke kemuliaan hambanya yang setia. Di samping sebagai pimpinan teritorial, saya juga adalah sebetulnya prajuritnya dari Korps 3 Bandung, sehingga saya mewakili semua prajurit Korps 3 Bandung dan warga Malsama 3 Bandung menyampaikan bela rasa kami dan simpati yang sangat dalam. Meskipun kemarin sudah dilaksanakan pelepasan pertama di Korps 3 Bandung, tetapi saya sampaikan lagi pada kesempatan ini. Tentunya pada kesempatan ini secara teritori, karena besok memang saya juga tidak akan berkesempatan untuk bisa ke Kulawi terkait dengan sejumlah agenda yang sudah berlangsung, tetapi dengan mengupayakan untuk bisa hadir pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan atas nama seluruh jajaran OPSIR teritori rasa simpati yang dalam, sekaligus juga ucapan terima kasih atas persembahan hidup dari hamba Tuhan yang setia, Mayor Victor Tahan. Selama 21 tahun melayani Tuhan sebagai OPSIR aktif dan telah dipakai oleh Tuhan dengan heran di banyak penempatan, khususnya di Kantewu, di Lindu Anca secara khusus, kemudian di Korps 1 Surabaya, di Korps Malang, dan di Korps 3 Bandung secara khusus. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada orang tua Bapak Raju Hadi dan juga bersama dengan seluruh keluarga dan anak-anak. Terima kasih untuk persembahan hidup seorang hamba Tuhan yang setia, yang telah menjadi berkat bagi begitu banyak orang di dalam masa hidupnya. Beberapa waktu yang lalu beliau sempat berkelakar sebetulnya. Saya sepertinya tidak lama lagi, Pak. Saya mengatakan jangan berpikir demikian. Sempat saya mendengarkan bahasa bahwa kalau bisa, saya berharap saya kalau ada apa-apa dibawa pulang ke Kulawi seperti itu. Sehingga pada hari Senin kemarin ketika saya mendengarkan sudah dipanggil oleh Tuhan, saya bicara dengan Ibu, coba diupayakan. Meskipun bagaimana ini bukan sesuatu yang terjadi dari waktu ke waktu, ini sesuatu yang sifatnya khusus supaya kami bisa kembali. Dan saya mengucap syukur karena ada jalan untuk melaksanakan demikian. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan ada satu surat dari kantor pusat internasional. Setiap kali ada OPSIR yang aktif dipanggil oleh Tuhan, maka Komisioner Widiawati atau siapapun PTWT akan mengirim surat ke kantor pusat internasional untuk melaporkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan ini ada balasan dari kantor pusat internasional ditujukan kepada Komisioner Widiawati, tetapi untuk menyampaikan dukungan doa. Yang kekasih Komisioner Widiawati, betapa menyedihkannya mendengarkan berita pagi hari ini tentang dinaikannya ke kemuliaan Mayor Tahadi. Mohon kiranya diyakinkan kepada keluarga tentang bahwa doa kami dari kantor pusat internasional, khususnya keluarga besar kantor Asia Timur dan Pasifik Selatan, kantor pusat internasional, untuk Mayor Ristiawati dan anak-anak,
serta keluarga pada hari-hari ini. Tentunya kami akan segera mengirimkan bintang emas untuk diserahkan kepada ayah terkasih sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan untuk hidup yang setia di masa aktif sampai masih di masa aktifnya dipanggil oleh Tuhan. Itu surat dari kantor pusat internasional ditandatangani oleh Komisioner Robin Maxwell, yaitu Sekretaris Pelayanan Wanita Zona Pasifik Selatan dan Asia Timur. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, saya percaya meskipun Mayor Nyonya Tahani sedang berada dalam keadaan duka, ayah dan adik dari almarhum dan keluarga semua dalam keadaan berduka. Saya juga meyakini bahwa inilah waktu Tuhan yang Tuhan perkenankan untuk memanggil hambanya yang setia, meninggalkan segala duka, penderitaan. Bahkan saya bisa memperhatikan beberapa kali bagaimana hamba Tuhan yang merasa begitu kesakitan, begitu menderita di waktu sakit-sakitnya. Dan biarlah penghiburan sempurna itu dinyatakan bagi keluarga. Saya juga melihat hamba Tuhan ini adalah seorang yang betul-betul menggambarkan panggilannya dan panjinya sebagai ofisir bala keselamatan di bawah angkatan pemikul salib, cross bearers. Pada waktu kami akan melaksanakan temu orang muda kaum pria divisi Jawa bagian Barat, dan distrik Jawa Barat adalah tuan rumahnya, beliau adalah penanggung jawabnya. Saya masih ingat 2 minggu yang lalu, ya, ketika kita akan berangkat ke sana pada hari Sabtu pagi, kami mengikuti doa pagi di Poros 3 Bandung. Beliau sedang sakit sebetulnya, tapi pagi itu kami mendengarkan beliau mengatakan, saya tetap akan. Saya mengatakan istirahat saya. Tidak Pak, saya mesti melaksanakan tugas saya. Sehingga kami pagi itu meminta dan bahkan ibu bersikeras mengantar ke rumah sakit bungsu supaya diinfus dulu dengan vitamin supaya kuat begitu mengikuti temu orang muda kaum pria. Dan saya melihat meskipun beliau duduk di belakang, saya melihat beliau betul-betul ingin memastikan supaya tekad ini berjalan dengan baik. Saya pikir, wow, kalau saya mungkin flu sedikit atau rasa capek sekali, bisa jadi saya sudah minta izin istirahat dulu begitu. Saya melihat sudah sakitnya luar biasa, memaksakan diri untuk tetap berada di penugasan. Meskipun komandan teritorial sudah bilang istirahat saja, tidak ada masalah. Dia memaksakan untuk pergi. Saya tahu dia merasakan sesuatu, dan saya tahu dia ingin memberikan pembuktian persembahan terakhir sebagai hamba Tuhan, sebagai pemikul salib. Dan saya ingin mengatakan salut saya terhadap hamba Tuhan yang setia. Sekali lagi, terima kasih banyak. Selamat jalan rekan seperjuangan. Terima kasih telah meletakkan pedang peperangan dengan setia. Sampai jumpa di rumah Bapa yang kekal. Dalam sebuah pertempuran di Eropa bagian timur, namanya Perang Crimea, itu bagian selatan Rusia. Dan sebuah peperangan kemudian seorang prajurit tertembak mati, berlumuran darah, ditemukan dia sedang memegang Alkitab kecilnya, lalu meletakkan jari telunjuknya pada satu ayat Alkitab. Dan ketika dia diangkat, Alkitab itu berlumuran darah, tetapi jari yang menutupi ayat itu masih terbaca ayat itu yang tertulis di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 yang mengatakan demikian. Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan saya percaya kiranya ayat ini menjadi penghiburan bagi keluarga, bagi kita sekalian. Ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Karena kita percaya pada Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang diantaranya kematian sekalipun tidak membatasinya. Dan kita berada
di dalam kasih yang kekal itu. Di dalam dunia yang fana Allah mengasihi kita, dan kita masih tetap mengalami kasih Allah itu di dunia yang kekal, dan hambanya sedang menikmati dan merayakan kemenangan ini. Tuhan memberkati Maya Listiawati, Tuhan memberkati Giselle dan Claudia, Tuhan memberkati orang tua, dan Tuhan memberkati semua keluarga besar. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara sudah menyampaikan karena penguatan bagi keluarga itu. Baik, kita akan lanjutkan. Kita menyanyikan ayat yang kedua dari nyanyian nomor 84 dan kita akan diberkati lewat pujian dari Osir-Osir Distrik 3 Kalawara. Osir-Osir Distrik 3 Kalawara. Pujian setelah ayat yang kedua. Haleluya. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus Tuhan hidupku. Hatiku damai, walau dalam tempat kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus Tuhan hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus Tuhan hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam tempat
terlama bersamanya, hatiku tenang walau itu penuh tantangan, bersatu pun takkan menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus sendiri. Selamanya hatiku damai, walau dalam tempat kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau itu penuh tantangan, satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus sendiri. Hanya Yesus sendiri. Haleluya. Amen. Haleluya. Ya, terima kasih untuk Obsir Distrik 3 Kalawara yang sudah menyampaikan pujian. Kiranya pujian tersebut boleh memberikan kekuatan bagi keluarga di tempat ini. Selanjutnya kita nyanyikan ayat yang ketiga dari nyanyian nomor 84. Setelah itu kami memberikan kesempatan kesaksian dari keluarga. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam keluarga saya. Terima kasih, sebuah kehormatan bagi kami komisioner bisa sampai boleh ada bersama-sama malam hari. Pimpinannya begitu luar biasa, yang sangat perhatian terhadap, bahkan mengantar sendiri kami ke rumah sakit, bahkan ketika ada masalah turun sendiri untuk bahkan memberi kesempatan kepada kami secara khusus Mayar Tahadi untuk beristirahat, tidak terbeban dengan tugas pelayanan. Tapi karena Mayar Tahadi merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya, ia terus berusaha melakukan dengan segala keterbatasan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua jemaat pada Mayar Tahadi mengalami sakit, perkiraan saya hampir 10 tahun atau bahkan lebih. Tetapi terdeteksi penyakit ini sejak 2016. Ketika Mayar Tahadi harus dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dari situ setiap bulan kami harus antri obat untuk pengobatan Mayar Tahadi. Memang Mayar Tahadi ada sedikit rasa bosan karena selama bertahun-tahun dia harus obat. Sehingga ketika kami melayani di Malang di tahun yang keempat, dia katakan kepada saya, tidak usah lagi kita mau berobat. Saya sudah coba lihat. Wah,
Oke, kalau demikian, karena dia sudah mulai bosan minum obat. Lalu selama tidak berobat, saya terus memantau. Dan memang kondisinya luar biasa baik. Lalu saya memuji Tuhan. Saya katakan terima kasih. Mahir Tahadi 2016 divonis oleh dokter mengidap polisitemi vera. Penyakit ini adalah kelainan pada sumsum tulang belakang karena memproduksi sel darah merah terlalu banyak. Sehingga ketika ini tidak dikontrol, hematokrit, kekentalan darah, oksigen itu semakin meninggi, kemudian trombosit semakin meninggi, leukosit semakin meninggi, leukosit pernah sampai 29.000. Lalu dokter katakan bahwa penyakit ini adalah karena kelainan tubuh. Dan juga bisa dikatakan sebagai penyakit autoimun. Lalu saya berpikir, kalau seandainya dia autoimun, kenapa dalam usia yang seperti itu baru ketahuan? Saya bertanya kepada dokter, kenapa baru ketahuan? Bisa jadi karena sejak saat itu sudah mulai saya search di Google tentang penyakit ini. Suatu saat, saya pernah membaca bahwa penyakit ini punya tenggang waktu 6-7 tahun. Lalu ada kekhawatiran dalam diri saya. Bisa jadi suami saya ini seperti itu. Tapi saya mau katakan di dalam namanya. Dengan berangsur-angsurnya waktu saya melihat perkembangan begitu baik. Oh, berarti tidak betul. Suami saya selalu penyakitnya kalau muncul sakit kepala yang berlebihan, kemudian mual, muntah, pendarahan di bagian-bagian lain. Di matanya, kemudian dia muntah-muntah. Tapi beberapa waktu itu tidak pernah itu. Saya tanya sakit kepala tidak. Jangan ditanya kepala. Tidak lagi, saya sudah sembuh. Saya berpikir hal itu sudah hilang. Kemudian dengan berjalannya waktu sekitar bulan Agustus, bulan September setelah menjalani masa cuti pulang ke Bandung, tiba-tiba Mahir Tahadi dia. Lalu kami bawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Di sana diobservasi lagi penyakit. Dan ketika hasil biopsi PA itu dinyatakan bahwa tetap polisitemi vera. Sebab takutnya penyakit itu sudah bermutasi menjadi myelofibrosis. Kalau polisitemi vera semua naik, kalau myelofibrosis itu semua turun. Tetapi dengan penanganan obat yang sama, yaitu obat hidrea. Obat hidrea adalah obat kanker. Sebab kami saya, ketika saya dijelaskan oleh dokter di rumah sakit Tomo, dikatakan bahwa penyakit suami saya golongan kanker, tapi bukan kanker. Dia produksi sel darah merah terlalu banyak sehingga pengobatannya dikeluarkan. Jadi setiap tinggi dikeluarkan di PMI, dikeluarkan di PMI. Ketika sudah normal berhenti dikeluarkan. Menunggu itu minum obat. Kalau dengan obat masih tinggi berarti harus diplebotomi. Bapak Ibu yang bertahun-tahun lagi saya terus membangkitkan semangat Tahadi untuk terus menjalani proses. Dan dia sangat menikmati penyakit ini. Maksudnya dia selalu bersahabat. Dia tidak pernah mengeluh. Kenapa? Tidak. Tetapi dia selalu menjalankan, ayo Pak, plebotomi. Ayo Pak. Tetapi di akhir ketika kami masuk di Dr. Tomo, saya agak sedikit takut ketika ada mutasi. Tidak. Tetapi ketika bulan atau setelah pulang dari TK di Lembang, Mahir Tahadi masuk lagi ke rumah sakit Santosa. Dalam selang waktu itu beberapa rumah sakit kami masuk. Tetapi kalau di Bandung, Mahir Tahadi hanya bisa ditangani di rumah sakit
Santosa dan rumah sakit Hasan Sadikin. Sehingga saya katakan kalau di Hasan Sadikin saya sudah melihat bagaimana proses yang dilakukan oleh dokter. Saya mau pindah di Santosa sebab di situ ada seorang dokter yang dikenal dan dia ahli dalam bidang atau dalam suami saya ditangani oleh spesialis hematologi. Kemudian di situ dokter Vivi menangani suami saya. Tetapi bingungnya dokter sudah ditransfusi trombosit berkali-kali, tidak pernah naik trombosit. Justru malah turun. Saya melihat di hasil lab ketika Mayor Hadi terakhir saat menghembuskan nafasnya, trombositnya yang diharapkan dari kita trombosit itu 100.000, tapi dia hanya punya 10. Dan dokter katakan trombosit kalau di bawah 20.000 itu sudah rawan, itu sudah sangat bahaya. Gula tiba-tiba turun, dia kehilangan kesadaran, sehingga selalu ada ketakutan dalam diri saya, dan selalu saya komisioner Widiawati, tolong bantu doakan. Sebenarnya sepertinya tidak layak kalau saya harus langsung pada. Tetapi ada kenyamanan di situ ketika saya terus memohon untuk terus mendukung saya di dalam doa. Karena sebagai manusia, saya sangat ketakutan dengan hal apa yang akan terjadi. Saya ingat sekali bahwa ketika saya membawa ke rumah sakit Boromis, ketika di Boromis kami tidak mendapatkan tempat karena rumah sakit itu tipe B dan suami saya tidak bisa dilayani di tempat itu, kami pulang. Karena parkir agak jauh, kami berjalan. Lalu dia katakan kepada saya, sepertinya saya sudah tidak sembuh. Lalu dia telepon kemudian divisi yang kebetulan adalah adik. Dia katakan kepada Mbak Tuhi, so, kalau terjadi apa-apa, saya minta saya dikubur di pulau di samping. Lalu karena saya belakang dikuburkan, saya pukul kursi. Ingat anakmu masih kecil. Apa kau pernah berpikir bahwa suatu saat mereka akan bertah dalam diri mereka? Bapak tinggalkan. Lalu sudah dia diam. Itulah permohonannya. Tetapi dari itu masih panjang prosesnya sampai ke satu saat itu. Dan akhirnya ketika masuk malam itu, ketika habis didoakan saya dipanggil oleh dokter, dikatakan bahwa suami saya ada penyumbatan di jantung dan akan diobservasi di ruangan khusus jantung. Kemudian dimasukkan ke sana. Tetapi dikatakan kalau seandainya dipaksakan akan dipasang ring, akan dilaksanakan hari ini. Saya katakan semua yang terbaik dokter. Lakukan. Baik. Dimasukkan ke ruangan itu, saya masih pegang belakangnya, dia lihat saya katakan, Pak, ketika Papa masuk, ketika alat-alat dipasang di tubuh Papa berdoa kepada Tuhan supaya kuduskan semua, supaya di saluran kesembuhan. Dia tidak menjawabnya karena dia agak susah berbicara. Lalu dia masuk, tetapi saya dikatakan penunggu di luar tidak boleh jauh-jauh. Dan begitu lama saya dipanggil. Dengan ketakutan saya masuk ke dalam ruang. Saya sangat takut. Dan padahal di sana hanya pampersnya ada. Lalu saya kata, oh ya ada pampersnya, ambilkan, saya ambil.
karena saya ketakutan sekali. Dan akhirnya saya datangi lagi Pak RT Hadi, saya lihat matanya sudah tajam melihat ke depan. Saya lagi katakan, dia masih respon. Nah, setiap mau dilakukan, berdoa dalam hati saja. Dan saya dipanggil lagi karena terjadi gagal nafas, maka harus dipasang selang untuk membantu pernapasan. Lalu saya katakan, buat yang terbaik dokter, saya hanya mengikuti. Kalau terjadi apa-apa, saya tahu semua dalam kendali. Saya tunggu dipanggil lama, saya tidak dipanggil. Saya tidak dipanggil. Kemudian lama dipanggil. Saya jalan dengan takut. Tautannya di sana hanya untuk suruh tanda tangan. Karena mereka sudah masuk, sudah selesai pemasukan dan sudah masuk di ruang. Lalu saya katakan, terima kasih Tuhan, satu tahap Tuhan telah selesaikan. Dokter katakan, kami bekerja, Bu, Ibu berdoa. Lalu saya katakan, terima kasih Tuhan, satu tahap telah selesai. Tetapi Ibu, Bapak Victor ini masih tidak sadar. Dan di ruangan ICU sana, bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pasti. Belum 10 menit saya masuk dari ruangan tersebut, tiba-tiba saya dipanggil lagi. Keluarga Tuan Victor. Langsung saya bukan menuju ke ruangan itu, saya di rumah sakit itu karena saya takut. Saya baru keluar, sudah dipanggil ada apa dengan suami saya. Saya sendiri pada waktu itu. Karena waktu itu memang masih takut. Saya lari di ruangan sana, saya lari. Kemudian tidak mungkin saya hadapi, saya harus hadapi. Saya tenangkan hatiku, akhirnya saya masuk ruangan ICU. Saya melihat apa yang dok, suster katakan, Bu, ada yang bisa berdoa sebab kondisi Pak Victor sudah menurun. Langsung saya kaget. Mana mungkin saya mau berdoa penyerahan untuk suami saya sangat takut. Saya tidak takut kalau terjadi apa-apa. Lalu saya tunggu, saya panggil teman hamba Tuhan saya. Saya tahu dia sudah ada di tempat, dia itu Mayor Stevi dulu. Lalu saya keluar, saya tidak tahu di mana Mayor Stevi, tapi saya keluar saja, saya mau cari dia. Pas kebetulan saya keluar, saya belok kanan, saya lihat Mayor Stevi dengan istrinya agak cepat. Lalu saya katakan, sehari sudah terjadi penurunan, langsung kami lari menuju ke ruangan ICU, langsung berdoa di situ. Setelah berdoa, amin, saya katakan, apakah suami saya sudah tidak ada? Lalu dia katakan, masih. Semua ruangan ditutup, lalu kami ada di dalam. Saya katakan begini sama suster, suster boleh saya keluar? Saya takut untuk melihat suami saya. Lebih baik kita sama-sama tinggalkan dan dia juga. Akhirnya saya keluar. Harus saya dikatakan saya yang akan. Belum 5 menit saya duduk, harus saya keluar. Apakah tidak ada? Tenang ya. Saya hanya menangis pada Tuhan. Saya tahu yang terbaik. Tapi bagi saya tidak sanggup saya untuk berjalan sendiri. Tapi bersyukur beberapa waktu komisioner Widiawati Pakai datang menguatkan saya, peluk saya. Ada harapan di situ bahwa saya dilindungi, ada kekuatan dari Tuhan itu. Akhirnya saya dikuatkan. Lalu saya pulang. Saya katakan, saya pulang duluan. Saya harus menyiapkan baju suami saya sebab belum disetrika. Baju kemarin itu saya hanya cuci dan belum disetrika. Lalu saya pulang dengan Mayor Femi Salman. Sana saya siapkan bajunya. Segala sesuatu saya siapkan, dasi semua saya siapkan. Kemudian mengurus segala sesuatu. Tapi di rumah sakit dia katakan nanti di rumah sakit urusan. Saya berterima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Bali, yang begitu mendukung saya di dalam masa-masa. Walaupun saya hamba Tuhan, selalu orang katakan kamu hamba Tuhan harus
Saya belum sanggup untuk ditinggal. Tapi saya tahu ketika Tuhan mengambil Marta Hadi dari sana, maka ada kekuatan yang diberikan kepada saya bersama anak. Saya bersyukur untuk perhatian dari jemaat-jemaat Torok Tiga Batu. Mereka begitu mengasihi kami. Mereka begitu perhatian dengan kami. Dokter katakan, kenapa sampai setiap ditransfusi tidak pernah tembus ini trombosit? Sebab sistem di tubuh Marta Hadi itu sudah kacau. Dia katakan kalau sumsum tulang belakang itu seperti busa cuci piring, lentur. Tetapi sumsum tulang belakang Tuan Victor sudah mengeras, sehingga tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Sehingga setiap ditransfusi trombosit seperti hilang begitu saja. Kemudian gulanya drop, semua hasilnya itu merah. Dan saya katakan, saya kebayang selama 12 hari dia menjalani kesakitan sakit sampus. Tapi tidak ada satu sedikit pun keluhan. Tidak ada sedikit pun keluhan dari Marta Hadi. Dia terus berdoa kepada memohon. Dan saya sangat yakin suami saya sudah tenang bersama Bapak di surga. Tidak lagi ada kesakitan. Ketika dokter mengatakan kepada saya bahwa Marta Hadi harus mendapatkan obat yang bernama Jakafi. Harga obat tersebut 23 juta. Dan itu diminum hanya 28 hari. Dan bayangkan Bapak Ibu, selama masih hidupnya nanti akan menghabiskan 23 juta. Saya berpikir, aduh, kasihan juga. Saya tidak mau dia lemah. Saya katakan pasti bisa. Kita akan cari solusi. Paling tidak 3 bulan ke depan kita cari ini obat supaya limpahnya mengecil. Kalau ketika kita limpah mengecil, baru kita cari alternatif lain. Saya berusaha, saya membangkitkan semangatnya. Kemudian saya bilang, Pak, saya cari makan keluar ya. Pagi-pagi, ketika saya masuk ke kamar, saya mendapat WA dari Bapak Immanuel yang mengatakan bahwa semua obat yang tidak di-cover BPJS, beliau yang saya katakan terima kasih. Saya katakan kepada Marta Hadi, Papa disayang. Bayangkan, obat yang begitu mahal, ada jemaat Tuhan yang mau menolong Papa. Kalau orang aja mau menolong supaya Papa sembuh, Papa harus semangat. Orang hanya mensyukur tetapi semua dari itu. Tapi Bapak itu yang diberikan obat yang begitu mahal, belum selesai 1 tahun, dia sudah tinggalkan. Tapi saya percaya bahwa ini semua dalam rencana Tuhan. Saya sangat dikuatkan dengan setiap doa-doa. Walaupun kadang-kadang orang berdoa, saya seperti orang kehilangan kemampuan. Tetapi selalu saya sangat dikuatkan oleh setiap doa yang diberikan. Semua hamba-hamba Tuhan. Dan malam hari ini, kehadiran Bapak Ibu untuk melangkah menjalani pelayanan. Kami menikah hampir 20 tahun. Nanti 20 tahunnya. Ada banyak pengalaman hidup saya bersama dengan. Dan banyak dia memberikan pelajaran-pelajaran bagi saya. Dan dia telah menitipkan 2 putrinya pada saya. Walaupun bisa sangat kecewa dengan Papa. Saya katakan, kenapa tidak menunggu saya di surga? Harus Papa yang sakit. Tapi saya percaya Tuhan menjadi pelindung dan Tuhan yang sekali lagi terima kasih. Tuhan dimuliakan di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang ada. Tuhan berkati. はい
Terima kasih. Yang pada malam ini pasti terus buatan almarhum saya mengenal karena dan Lis adalah kakak di Majelis juga adalah teman sekaman. Itu yang saya ingat kalau mendengar nama Mayor Victor Tahadi, maka yang saya ingat adalah beliau pernah jatuh di kursi sampai dirawat. Itu yang saya ingat karena hujan kepleset sampai dirawat. Jadi saya boleh lihat kan saat ini belum dapat menerima semuanya. Saya percaya dengan doa yang kita miliki bahwa yang meninggalkan kita dengan Bapa di surga, maka saya akan menjadi kekuatan yang tidak bisa kita terima dari manusia, maka yang oleh dari Tuhan. Itu saya percaya untuk Maris dan juga kedua anak. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya bahwa semua kita pun dikuatkan dengan setiap kesaksian dan juga puji-pujian yang sudah kita dengar. Saat ini kita akan mempersiapkan dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan syafaat dari tempat ini, berdoa secara acara. Juga tadi ada penyampaian keluarga Ibu Nova, istri dari Bapak yang sedang ICU. Mohon dukungan doa juga. Kita akan nyanyikan doa hatiku percaya, dan setelah itu kita akan berdoa. Hatiku percaya, hatiku kembali ya Bapak, kami datang menghampiri hadirat kekudusan. Kami mau menyerahkan ya Bapak secara khusus keluarga kami yang sedang berduka di tempat ini. Keluarga hamba-Mu, airnya Lis Tahadi, bersama kedua anak yang terkasih,
Gisel dan Edi, bahkan orang tua, saudara-saudara yang ada di tempat ini. Kami menyerahkan mereka kepada Tuhan agar kiranya dengan kesedihan yang dialami karena duka cita ini, mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan untuk dapat melihat peristiwa sebagai suatu peristiwa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang di dalamnya ada satu janji yang sangat, bahwa kekasih kami telah ada bersama dengan Bapa di surga. Amin. Sehingga dengan hal ini akan menguatkan keluarga, bahkan memampukan keluarga untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena suami, ayah terkasih, anak terkasih, saudara terkasih, ya, di tempat yang indah yang Tuhan telah sediakan. Ya Bapa di surga, saya Tuhan akan terus memberikan kekuatan bagi Mayor Menyalis, dua anak terkasih, saudara. Masa depan mereka pun kami bahwa Tuhan tinggalkan. Tuhan tidak sudah merancangkan masa depan yang indah untuk mereka, masa depan yang penuh dengan berkat-berkat. Karena Tuhan ialah mereka akan terus dapat penyertaan Tuhan itu, campur tangan Tuhan itu nyata dalam hidup mereka, baik dalam pelayanan, baik juga dalam keluarga. Bapak di surga, kami juga mau menyerahkan cara-cara dengan duka. Pada hari esok, jenazah diberangkatkan dan selanjutnya pelayanan untuk pemakaman. Memberkati perjalanan tentunya dari tempat ini, memberikan waktu yang baik, pelindungan, sehingga dapat tiba cara dapat berjalan baik, hamba-hamba Tuhan bagian diberkati oleh Tuhan, bahkan semua keluarga di sana akan terus dikuatkan oleh percaya yang dalam. Bapa di surga, berdoa semua jemaat tentunya mereka juga berdoa karena Tuhan juga menguatkan mereka semua. Karena hamba Tuhan tidak dapat datang. Kami tahu juga mereka berdoa, maka kembalikan berkat dalam hidup mereka semua. Kami juga berdoa pada saat ya Bapak, secara juga Ibu, untuk Ibu Nur, istri dari Bapak Kiki, salah satu keluarga di tempat ini, sedang dalam perawatan di ruang ICU rumah sakit. Tuhan tahu keadaannya, Tuhan tahu kondisi yang dia hadapi. Kami satukan hati kami untuk kiranya campur tangan pribadi, sehingga perawatan yang dilakukan medis dan dokter, Tuhan berkati semua. Tuhan pakai untuk menjadi sarana memulihkan kuat dan sehatnya kembali, memberikan kesembuhan kembali, sehingga dia boleh mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan. Karena kami percaya bahwa dokter di atas yang sanggup untuk memulihkan dan memberikan kesembuhan yang sanggup. Bapa di surga, kami menyerahkan juga kehidupan. Di mana saat ini Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami, dengarkan firman Tuhan, tanpa memayar salib yang telah siap untuk menyampaikan kebenaran firman. Kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi hamba, sehingga segala sesuatu disampaikan merupakan bagian daripada kehendak untuk menyampaikan kebenaran yang akan menguatkan keluarga yang sedang bercita, yang akan menguatkan, mengingatkan yang hadir pada saat dan kebenaran ini. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami bawa dan serahkan kehidupan di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang berkat oleh Tuhan, kita akan baca dan akan renungkan bagian dari firman Tuhan. Yang malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayat 5. Mazmur 46
ayat 1 hingga ayat yang keempat yang akan menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian di dalam nama Yesus Kristus di bawah judul Allah, Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin bidua dari Ban Korah dengan lagu Al-Mur nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat berhubung. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dan gelap, sekalipun ribut dan berkuih, sekalipun gunung-gunung goyang oleh leluhur. Bapak Ibu Saudara yang berkat Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini saya beri judul perlindungan Tuhan sejati. Perlindungan Tuhan sejati. Bapak Ibu Saudara yang berkat Tuhan, almarhum Victor Tahadi, saya juga mengenal dia. Dia adalah seorang yang humoris. Nah, dia adalah kakak angkatan kami. Setahun bersama-sama. Dia seorang yang humoris dan menjadi berkat di banyak orang. Saudara yang berkat oleh Tuhan, perjalanan kehidupan memang tidak selamanya akan melangkah hanya di tempat berjalan. Tapi langkah itu harus terus berayun. Tapi harus terus tidak melangkah. Kalau kaki kita berayun, melangkah, itu berarti kita berpindah. Jika berpindah tempat berarti akan terjadi perubahan yang lama ditinggalkan, kita berada di tempat yang baru. Segala sesuatu yang ada dalam dunia itu tidak ada yang kekal. Selalu akan terjadi perubahan-perubahan. Tidak ada yang ada dalam dunia ini yang akan ada tetap selama-lamanya. Tapi akan selalu terjadi perubahan-perubahan. Kita akan memasuki juga di bulan Desember. Kegiatan kita di bulan Desember akan berbeda kegiatan kita Januari sampai November. Kita mempersiapkan diri untuk acara-acara kita di bulan Desember. Itu berarti bahwa dari Januari sampai November ini kita menjalaninya dan ada perubahan yang akan kita jalani di bulan Desember dengan kegiatan-kegiatan Natal yang akan kita ada. Selalu akan terjadi perubahan pada diri kita pun. Selalu terjadi perubahan. Mungkin berapa puluh tahun yang lalu kita masih anak-anak. Sekarang kita bukan lagi anak-anak. Sekarang mungkin kita masih anak-anak. Berapa puluh tahun yang akan mungkin kita bukan lagi anak-anak. Dan mungkin tapi pasti kita bukan lagi anak-anak. Selalu terjadi perubahan-perubahan. Saudara berkat oleh Tuhan, tidak ada sesuatu hal yang kekal di dalam dunia ini. Tetapi yang kekal adalah penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang sejati. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang sejati. Yang tidak akan pernah berubah. Bila dahulu Allah mengasihi manusia, bila dahulu Allah mengasihi kita, sekarang bahkan sampai selama-lamanya Allah tetap senantiasa akan mengasihi. Kasihnya tidak akan pernah berubah. Kasih Allah yang begitu besar, kehidupan umat manusia dahulu. Kasih Allah yang besar itu tetap kita nikmati di sepanjang kehidupan kita. Tidak ada perubahan-perubahan di kesejatian kasih Allah dalam kehidupan manusia.
Saudara yang berkati oleh Tuhan, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, di sana dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Rasul Paulus menyadari akan kesementaraan manusia di dalam dunia ini yang digambarkannya bagaikan kemah tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar. Rasul Paulus ingin menggambarkan tentang kehidupan manusia di dalam dunia ini bagaikan kemah, bukan tempat yang permanen, tetapi kemah yang bisa bongkar pasang. Hari ini kita pasang, bisa terjadi perubahan. Beberapa waktu kemudian kemah itu akan dibongkar. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan ini. Hal ini disadari oleh Rasul Paulus bahwa kehidupan manusia ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Rasul Paulus menyadari bahwa kehidupan manusia ini pasti akan berakhir. Semua manusia pasti akan mengalami kematian. Kata Nana. Yang dia tidak tahu adalah kapan waktunya dan bagaimana proses kematian itu terjadi, itu yang tidak ditahu oleh Rasul Paulus, dan kita pun tidak pernah tahu kapan kehidupan yang kita jalani ini akan berakhir dan bagaimana proses kematian itu terjadi. Tetapi hal itu diketahui oleh Allah. Hanya Allah yang tahu akan hal tersebut. Karena Rasul Paulus memahami dan tahu kata tersebut. Dia berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang pertama, kemah tempat kediaman kami ini sekali waktu akan dibongkar oleh Allah. Dibongkar oleh Allah. Dan manusia yang membongkar. Sebab manusia tidak berkuasa atas kehidupan. Tetapi akan dibongkar oleh Allah. Yang menandakan bahwa kehidupan ini, kemah kehidupan yang kita jalani ini berada di dalam kekuasaan Tuhan. Dia yang berkuasa. Dia yang berkuasa memberikan kehidupan sehingga kita bisa menikmati kehidupan. Dan dia punya berkuasa untuk kembali mengambil kehidupan itu. Sehingga kehidupan kita di Saudara yang berkata Tuhan, demikian Tuhannya di dalam Khotbah pasal 2, pasal 3, ayat yang 11, sana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat mengelak pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dikatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Ia membuat. Kata Ia di sini menuju kepada Allah. Ia berkuasa. Berkuasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Itu berarti bahwa tidak ada sesuatu hal pun dari hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Tetapi segala sesuatunya tunduk di bawah kekuasaan Tuhan sebab Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang Tuhan buat dikatakan indah pada waktu. Indah. Berarti
tidak ada hal yang Tuhan kehendaki yang dinyatakan oleh Allah untuk terjadi dalam kehidupan manusia yang tidak indah. Tetapi semuanya indah. Hanya kadang-kala pandangan manusia, pemahaman manusia yang mungkin tidak mampu melihat keindahan dari rencana Allah, dari setiap peristiwa yang dialami oleh manusia. Segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya artinya bahwa sesuatu yang terjadi itu adalah sesuatu hal yang telah terpola. Sesuatu hal yang sudah diatur oleh Allah. Sesuatu hal yang pasti akan terjadi ketika Allah menghendakinya. Sehingga tidak ada satu kuasa pun, tidak seorang pun yang dapat menghalangi ketika kehendak Allah ingin dinyatakan. Segala sesuatu yang Allah kehendaki, yang Tuhan buat indah pada waktu. Tentu hari ini pun indah untuk kehidupan almarhum secara pribadi. Dia dilepaskan dari penderitaan. Dia dibebaskan dari penderitaannya. Untuk dia bisa menikmati kemuliaan Allah. Dia naik ke kemuliaan Allah. Dia menikmati damai sejahtera bersama dengan Allah. Dia naik ke kemuliaan. Berarti dia naik. Naik itu berarti peningkatan status dan penurunan. Kalau penurunan berarti merosot. Tapi naik berarti peningkatan status, peningkatan posisi. Ini dia naik ke surga. Kalau seandainya tempat hukuman atau istilahnya neraka bukan naik tapi turun ke neraka. Jadi penurunan status. Tapi kalau naik itu berarti peningkatan. Naik ke surga, ke posisi kemuliaan. Di sana dia akan menikmati kemuliaan Allah yang tidak dapat dinikmati di dalam dunia ini. Dia bersama-sama dengan Allah. Dan di sana dia bisa menikmati penyertaan Tuhan yang sejati. Yang sejati itu kita tidak akan temukan di dalam dunia ini. Karena segala sesuatunya akan berubah. Tapi ketika naik ke kemuliaan, di sanalah kita bisa menikmati penyertaan Tuhan yang sejati itu, yang tidak akan pernah berubah. Di sana tidak ada lagi ratap dan gertak tinggi. Tidak akan menikmati kemuliaan Allah. Di sana ada damai sejahtera. Tidak ada lagi sakit penyakit. Dia tidak akan merasakan lagi sakitnya mungkin jarum yang akan disuntik ke bagian tubuhnya. Dia tidak akan merasa bosan lagi untuk minum obat karena tidak perlu minum obat lagi. Dia tidak akan lagi merasakan penderitaan di sana. Dia hanya akan memuliakan Tuhan. Dia akan terus menikmati kebahagiaan bersama Allah yang dilayani. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa dia menikmati hasil. Dia akan menikmati kesejatian Tuhan sebagaimana yang dijanjikannya dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Allah kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbuka. Tidak perlu diragukan. Allah menyatakannya dan kita telah merasakan. Dia adalah pelindung yang sejati. Dia menjadi pelindung untuk Mayor Lis Hadi secara pribadi. Dia pun akan menjadi pelindung bagi Israel dan Laudia. Meskipun
tidak lagi akan mendampingi suami, tidak lagi akan mendampingi ayah. Ayah tidak lagi bersama dengan Allah, senantiasa akan bersama dengan rancangan Allah tidak akan pernah gagal. Rancangan Allah pasti akan tercapai. Sebab yang merancang adalah Allah sendiri. Yang melaksanakan rancangan itu adalah Allah sendiri. Sehingga rancangan Allah untuk kehidupan Gisel dan Claudia, rancangan Allah untuk kehidupan Mayor Lis secara pribadi, semuanya pasti akan dapat terlaksana. Sehingga tidak perlu meragukan. Kita diyakinkan untuk terus berjalan, menyerahkan hidup kita dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang baik dalam segala keadaan. Saya percaya bahwa Mayor Lis Tahani, Gisel dan Claudia akan yakin, terus yakin, berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab dia adalah pelindung yang sejati. Segenap keluarga pasti akan terus berjalan bersama. Sebab Allah adalah pelindung yang sejati. Segala sesuatu ada waktunya. Dan terus terjadi perubahan. Tapi penyertaan Allah, perlindungan Allah tidak akan pernah berubah. Sebab dia adalah pelindung sejati. Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Untuk menjadi kekuatan khususnya bagi keluarga dalam duka cita yang dialami. Kami tahu bahwa Kau senantiasa akan bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih untuk firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang berkat Tuhan, kita telah mendengarkan bagian firman Tuhan yang saya percaya menjadi kekuatan bagi kita sekarang dan bagi keluarga yang berduka pada saat ini. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 300. Kami menyanyikan pujian, memberikan penghormatan, memberikan persembahan yang akan dipergunakan layanan diakoni.
pujian ini dan semoga kita tetap berdiri. Mari kita saling menguatkan menutup yang ibadah penghiburan pada malam ini. Sekaligus mendoakan juga persembahan yang Bapa di surga, kami datang kepada sebab Engkaulah pemilik atas kehidupan ini. Dan kami tahu bahwa setiap perkara yang kami boleh hadapi dan alami dalam kehidupan adalah bagian dari kehendak Tuhan. Sehingga ketika duka cita yang kami hadapi dan alami, sebagaimana yang dialami oleh keluarga Tuhan, Tuhan pasti tidak pernah biarkan dan tinggalkan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan kehidupan yang sejati kehidupan keluarga Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh memakai kehidupan kami untuk menjadi alat berkat-Mu bagi keluarga Tuhan ini melalui kehadiran kami dalam duka cita yang dialami oleh keluarga. Tuhan pun akan berkati kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan akan terus memakai kami menjadi alat berkat dimanapun kami berada melalui setiap sisi kehidupan kami. Kami menyerahkan bagi setiap rangkaian acara yang masih akan dilaksanakan berkenaan dengan pelayanan duka ini. Kami tahu bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatunya sehingga semuanya akan dapat terlaksana dan memuliakan Tuhan dan menjadi kekuatan penghiburan bagi keluarga. Terima kasih Bapak di surga karena pada malam hari ini kami dapat membawa persembahan yang akan kami pergunakan bagi pelayanan diakonia. Tuhan akan memberkati sehingga persembahan ini akan memuliakan Tuhan melalui pelayanan diakonia. Terima kasih Bapak di surga. Saudara-saudara sekalian, serahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasihan dari Yesus Kristus, kuasa dan penghiburan Roh Kudus senantiasa akan menyertai kita sekalian dimanapun kita berada, senantiasa menyertai keluarga di tempat ini saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Memberkati Bapak Ibu sekalian, silakan kembali. Demikian acara kita berakhir. Kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya kita mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga. Salam sejahtera, selamat malam. Saya sampaikan kepada kita semua. Mewakili keluarga, izinkan kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan. Pertama kepada Komandan Teritorial Bekasi, kami sebutkan namanya Komisioner Yusuf Sampai.
pemimpin pelayanan wanita Filipina dengan kasih kami sebutkan namanya misioner Widiawati Tampai, juga untuk Sekretaris Umum Letnan Kolonel Hosea Makatiantang dan Sekretaris Pelayanan Wanita Filipina Letnan Kolonel Juliana Makatiantang. Terima kasih karena dukungan dari pemimpin kami, secara khusus pemuda dan ibu, perhatian yang diberikan selama kakak tercinta mengalami sakit. Sungguh perhatian itu menguatkan kami semua. Sekali lagi terima kasih Komandan, bahkan berkenan hadir dalam ibadah duka malam. Juga kepada Letnan Sam Tomo, terima kasih untuk kehadirannya. Juga kepada Komandan Divisi Palu Raya, terima kasih Pak. Komandan Divisi Robiga dan Ibu, terima kasih yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Mayor Semsari Hoi dan Ibu yang sudah memimpin dan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk para rekan-rekan opsir aktif. Beberapa kami lihat ada opsir pensiun yang hadir datang memberi dukungan dan penghiburan pada kami. Terima kasih kepada seluruh masyarakat di Desa Talawara, seluruh jemaat dari berbagai koros di sekitar Talawara ini. Terima kasih kepada pemerintah setempat yang sudah juga memberi dukungan kepada kami. Terima kasih kepada masyarakat yang membantu kami untuk menyiapkan tenda duka ini dan semua peralatan ibadah, termasuk yang memainkan alat musik malam hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Rumah Sakit Wotwar Palu dan juga beberapa yang memberikan transportasi dari bandara bagi tempat. Secara khusus kepada email Damua, terima kasih banyak perhatian pada kami di saat kami berduka. Terima kasih untuk lingkungan di tempat ini yang malam hari ini tidak pernah direncanakan harus mengganggu lingkungan di tempat ini. Kita tahu ini semua seluruh lingkungan di tempat ini telah memberi kontribusi yang baik ketika kami ada di dalam duka ini. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua yang hadir dalam kesempatan duka ini. Tuhan sumber segala berkat akan mengembalikan berkatnya kepada kita semua. Doa untuk berkat dan kesediaan Komandan Divisi Robiga untuk mendoakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah sumber penghiburan dalam duka cita ini. Kembali kami datang kepadamu. Kami telah dikuatkan melalui firman yang menjadi jaminan bagi kehidupan kami semua, secara khusus keluarga, bahwa perlindungan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Bapa di surga, di tengah duka cita ini, keluarga tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada minuman, ada kue untuk kami nikmati bersama. Kiranya dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kembali menyegarkan tubuh kami pada saat ini. Keluarga yang sudah menyediakannya,
Kami percaya Tuhan melipat gandakan berkat di dalam kehidupan semua kaum keluarga di sini. Kami sambut berkat-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih banyak kepada Misi Robiga untuk doanya. Kami juga ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang mengikuti melalui link Zoom, secara khusus keluarga besar Poros Bandung, di mana Mayor Victor tadi adalah opsi Poros 3 Bandung. Terima kasih banyak kepada yang mengikutinya melalui link Zoom. Kami keluarga menyampaikan banyak terima kasih. Dukungan dari Poros ini sangat luar biasa, yang sudah memberi dukungan perhatian kepada hamba Tuhan yang melayani di Poros 3 Bandung. Juga beberapa opsi-opsi yang mengikuti lewat link Zoom. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan dengan mengikuti ibadah. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, kami sampaikan untuk pengumuman besok. Kami akan berangkat dari tempat ini pukul 6 pagi menuju ke Pulawi, lalu kemudian pukul 11 ada ibadah pelepasan di rumah duka, dari rumah duka, kemudian ke gereja Balaksana Poros 1 Pulawi, dan selanjutnya akan dilaksanakan di Desa Bola Papu. Kami kehadiran kita semua untuk bisa bersama-sama dengan kami dalam Tuhan memberkati. Amin. Ya.
majelis. Baik, baik, baik. Iya, kalian ya.